kasih sudah mampir di channel Bisa Trade. Kali ini kita akan membahas soal kayu jati dari Indonesia dan juga seseorang yang berhasil mengekspor kayu jati. Di tengah pertumbuhan industri kreatif dan kebutuhan akan produk yang berkualitas tinggi, ekspor furnitur dari kayu jati menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia. Kayu jati dikenal karena kekuatan, keawetan, dan keindahan alaminya, menjadikannya bahan utama dalam pembuatan furnitur kelas dunia. Dalam narasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dari ekspor furnitur kayu jati, mulai dari potensi pasar global hingga tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha di sektor ini. Khususnya dari salah satu narasumber kita kali ini, yaitu Pak Henry, yang sudah berhasil mengekspor kayu jati. Halo, perkenalkan nama saya Henry. Usia 37 tahun, berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Sopeng. Awal mula usaha itu 2006, dari usaha kecil-kecilan, yaitu kuliner atau sembako ya. Mempunyai pikiran untuk merantau di tahun 2010. Saya lebih memilih ke Jepara karena di Sulawesi itu memang terkenal banyak kayu jati dan mudah untuk dipasarkan. Dan kebetulan waktu itu untuk pemasaran kayu jati itu sangat kurang terbuka ya. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan ini, yaitu kita harus ke Jepara. Kayu jati telah lama dikenal sebagai salah satu material terbaik untuk pembuatan furnitur. Sifatnya yang tahan lama dan tahan terhadap serangan hama membuatnya sangat diminati baik di pasar domestik maupun internasional. Indonesia, sebagai salah satu produsen kayu jati terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk mengekspor produk furnitur yang terbuat dari bahan ini ke berbagai negara. Jadi awal 2010 itu saya lebih memilih beralih bisnis ya, dari yang tadinya usaha kecil-kecilan beralih ke usaha kayu, di mana teman-teman waktu itu banyak pengusaha kayu yang tidak bisa memasarkan kayu tersebut. Jadi saya lebih memilih untuk market di Jepara, yang Jepara sudah terkenal dengan seni ukir, di mana Jepara itu membutuhkan kayu jati. Setelah 2010 saya mulai menetap di Jepara. Dari tahun pertama, tahun kedua begitu banyak tantangan, yaitu dari segi kualitas, dari segi pengiriman. Setelah tantangan-tantangan itu kita lalui, kita udah mulai pengembangan nih. Dari awalnya Sulawesi Selatan dan kita bergeser ke Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, di mana wilayah itu terkenal juga banyak kayu jatinya, yaitu hasil kebun rakyat ya, bukan perhutani ya. Pasar global untuk furnitur kayu jati sangatlah luas, mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Timur. Konsumen di negara-negara ini memiliki apresiasi tinggi terhadap kualitas dan keunikan furnitur dari kayu jati, terutama karena karakteristik alami dari kayu yang memberikan nuansa mewah dan elegan pada setiap produk. Jadi setelah kita bergeser beberapa wilayah, yang mana 3 wilayah ini mempunyai karakter masing-masing. Yang pertama dari Sulawesi Selatan itu karakter kayunya sangat baik, karena memang kayunya tumbuh dari hutan-hutan bebatuan ya. Beda dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara yang 50-50 untuk kualitas. Karena kayu kebun itu kan tidak selamanya tidak selalu ada. Jadi untuk kayu jati Sulawesi Selatan itu atau Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara itu hasilnya dari kebun rakyat, dan di mana masyarakat setelah tanam jati itu, setelah menebang itu dia ganti dengan tanaman lain yang tanaman jangka pendek. Proses ekspor furnitur kayu jati melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pemilihan kayu berkualitas, desain, produksi, hingga pengemasan dan pengiriman. Setiap tahap harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan tetap dalam kondisi prima saat tiba di tangan konsumen. Sambil usaha ini jalan, saya berusaha untuk belajar di bisnis lain, yaitu yang ada potensi di Sulawesi ya, khususnya charcoal. Charcoal itu komoditi arang. Jadi charcoal itu bahan bakunya adalah arang batok kelapa ya, yang dimana kita bakar terus dijadiin bahan baku untuk briket sisa ya. Selain kualitas, keberlanjutan juga menjadi faktor penting dalam industri ini.
Penggunaan kayu jati yang bersertifikasi dan pengelolaan hutan menjadi perhatian utama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi produk furnitur Indonesia di pasar internasional, di mana konsumen semakin peduli terhadap aspek lingkungan. Jadi kita memulai bisnis briket itu di tahun 2017. 2018 kita loading pabrik dan 2019 kita sudah mulai ekspor di beberapa negara, khususnya di Middle East sama Europe ya. Dan kemudian 2019 itu kita terdampak oleh pandemi COVID dan di 2020 itu sampai vakum ya karena adanya pandemi COVID sampai 2021 akhir dan 2022 sudah mulai ada permintaan walaupun nggak banyak tapi itu pun dengan regulasi yang sangat ketat. Namun, ekspor furnitur kayu jati juga menghadapi tantangan seperti persaingan harga di pasar global, fluktuasi biaya produksi, dan regulasi yang ketat di negara tujuan. Para pengusaha perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini, termasuk dengan melakukan inovasi dalam desain dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan regulasi itu, kita mulai mengirim di satu negara, yaitu di Turki. Karena setiap buyer ini speknya kan beda-beda. Terus regulasinya beda-beda di setiap negara. Adapun yang kendala juga dari shipment, karena di negara-negara tertentu ada shipment yang memang sangat melonjak dari harga yang biasanya sampai harga yang mahal tuh. Di tengah pandemi COVID, saya tetap berusaha agar usaha ini tetap jalan. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun bisnis furniture, yaitu Furnibus. Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi para pengusaha furnitur, seperti pelatihan, akses pembiayaan, dan promosi di pameran internasional. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri furnitur global, khususnya dalam segmen furnitur kayu jati. Awalnya kita membangun bisnis ini ya, dari beberapa teman organisasi, yaitu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di mana teman-teman ini sudah lama bergelut di dunia furniture. Akhirnya kita membuka pasar lokal dan beberapa tahun kemudian di awal 2022 kita mulai untuk market ke pasar luar, yaitu negara-negara Eropa, di mana konsepnya negara Eropa yaitu minimalis, dan akhirnya kita pertama-tama membuka website untuk promosi barang, untuk mencari buyer lah, dengan menawarkan harga-harga yang cukup relatif dari mulai item-item yang kecil sampai akhirnya alhamdulillah sekarang mempunyai item-item yang besar. Dengan kombinasi antara kualitas produk, praktik berkelanjutan, dan dukungan dari pemerintah, ekspor furnitur dari kayu jati Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Melalui upaya bersama, sektor ini tidak hanya akan meningkatkan devisa negara, tetapi juga membawa nama Indonesia ke panggung internasional sebagai produsen furnitur kelas dunia yang berkualitas dan ramah lingkungan. Furnibus selain kita ekspor, kita pun melayani pasar lokal, yaitu konsep-konsep minimalis dengan kursi-kursi, lemari, dan semua sudah ada katalognya dan mempunyai sosial media, yaitu Furnibus. Dan untuk zaman sekarang ya, kita lebih mudah sih sebenarnya untuk mempromosikan produk kita, karena salah satunya yang membantu adalah platform. Terutama ada Bisa Trade yang sekarang kita juga mulai bergabung dan sangat potensi untuk memasarkan produk kita untuk go internasional. Dan Bisa Trade ini sangat membantu banget buat kita-kita yang ekspor ya, karena bisa menambah jaringan, semangat baru buat kita juga. Semakin banyak fasilitas atau market online itu sangat membantu, karena tanpa media pun kita ini sebenarnya susah, karena buyer itu nggak bisa nambah. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Bisa Trade dan pasarkan produkmu hingga ke pasar internasional.